wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wa kafa billahi syahida. Shalatan wa salam ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukran katsiran ilallah alladzi qad a'tana nikmatan wa hidayatan wa sihhatan afiatan wa ilman nafi'an hatta nastati'a an ta'allama lughatal arabiyyah fi hadzal yaum wa fi hadzal waqti. Ayuhat talamin, ahlan wa sahlan, kaifa halukum fi hadzal waqti, asallahu ayaj'alana minal mahirin wal muttaqin. Ayuhat talamin, fi hadzal risah sa'asraha lakum anil madatil irosyah fil usbu'il madi. Anakku sekalian, pada kesempatan ini Bapak akan menjelaskan materi pembelajaran bahasa Arab sebagai lanjutan dari materi pembelajaran sebelumnya. Tetapi sebelum melanjutkan ke materi berikutnya, perlu dijelaskan atau diulang kembali atau refleksi terhadap materi yang sudah disampaikan pada pertemuan sebelumnya. Pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang ariyadoh atau olahraga. Kalian bisa lihat atau buka kembali buku yang sudah kalian pegang, itu halaman 65. Di buku tersebut ada beberapa gambar atau surah yang ditampilkan, dan di buku tersebut ada al-mufradat sebagai latihan pertama dan nasyatul awal. Garis besarnya saja kita ulangi kembali. Adar surabi ariyadah an-nasyatul awal al-mufradat undur wastami wa'id ayu riyadah tufadilu al-bisbul suratul ula thumma suratul saniyah qurratul qadam qurratus salah Qurratur risa al-mulakamah Qurratut ta'ira Qurratut tawilah Romyul romhi Sabakus sayyaraj Al-kartiyah Rukubul khail wal jimzan. Dari gambar-gambar tersebut ada kaitannya atau erat kaitannya dengan materi yang akan kita pelajari sekarang. Materi yang akan kita pelajari pada bab ini atau bab 5 tentang al-mihnah. Al-mihnah berkaitan dengan al-hiwayah, berkaitan juga dengan ariyadoh. Karena al-mihnah itu merupakan profesi, hobi atau kegiatan-kegiatan yang lain bisa digabungkan dengan materi sekarang, yaitu al-mihnah. Ayuhat talamin, ayuhat tulab, mari kita mulai pelajaran pada bab 5 ini. Tetapi sebelumnya perlu diketahui oleh anak-anakku sekalian bahwa kompetensi dasar yang harus dikuasai 3.9 bisa dilihat: memahami fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, bunyi kata dan makna dari teks naratif sederhana yang berkaitan dengan tema al-mihnah yang melibatkan tindak tutur, memberi dan meminta informasi terkait profesi dengan memperhatikan susunan gramatikal. Ini kompetensi dasar aspek pengetahuan. Nah, nanti setelah aspek pengetahuan dikuasai oleh anak-anakku sekalian, 4.9 mendemonstrasikan tindak tutur, memberi dan meminta informasi terkait profesi dengan memperhatikan susunan gramatikal al-masdar sharih baik secara lisan maupun tulisan. Nah, kompetensi dasar mendemonstrasikan ini masuk ke keterampilan. Nah, di dalam keterampilan itu nanti ada struktur bahasa atau at-tarkib. Kita lanjutkan. Di sana juga ada peta konsep, bisa dilihat
Peta konsep membangun pengetahuan kosakata, kemudian membaca teks naratif tentang al-mihnah, nanti disajikan mufrodat, dan ini masuk ke dalam istima. Mufrodat ini harus dikuasai terlebih dahulu sebagai dasar untuk memahami materi berikutnya, karena materi mufrodat yang disajikan melalui istima nanti akan digabungkan dengan tarkib, qawaid, kemudian qiraah dan kitabah. Nah, sebagai latihannya nanti produksi teks naratif, latihan berkelompok ataupun latihan mandiri. Kita mulai bab 5 al-mihnah. An-nashatul awal al-mufradat. Ayuhat talamid unzuru wastami'u tsumma aidu. Lihat, dengarkan, kemudian Bapak mohon diulangi. Al-hiroku wal mihnatu, tukang dan profesi. Nah, di sini ada 20 gambar, dan sengaja di sini tidak ditampilkan artinya atau terjemahannya supaya kalian bisa memahami terlebih dahulu profesinya, kemudian nanti bisa diartikan sendiri setelah dipelajari. Dan di sini sengaja disajikan gambar. As-suratul ula istami'u tsumaidu khayyatun alimun muallimatun tabibu asnan sa'yul baridi mekaniki sayyarah mumarridah surtiyun amilul lahamin haddadun halakun tabibun sabbakun jazarun ra'idu qada'in khabbazun amilul qamamah sa'iqul hafilah sohafiyun qadiyun. Fahimtum? Baik, sa'idu maratan saniyah. Ihtamu jahidan. Khayyatun alimun muallimatun tabibu asnan sa'yul baridi mekaniki sayyarah mumarridatun surtiyun amilul lahamin haddadun halakun tabibun sabbakun jazarun ra'idu qada'in khabbazun amilul qamamah sa'iqul hafilah sohafiyun qadiyun. Baiklah, silakan Bapak berikan waktu untuk mencermati dan mencerna apa yang sudah disampaikan. Tahapan pertama dalam mufrodat, kalian terlebih dahulu supaya bisa mengucapkan atau melafalkan, karena dalam aspek pengetahuan ini kompetensi dasarnya tuh seluruh siswa bisa melafalkan bunyi dan kata. Baik, ayuhat talamid, sebagai bahan untuk mempelajari materi berikutnya, kita bahas bersama-sama khayyatun. Itu sesuai yang ada di gambar. Khayyatun itu tukang jahit. Summa alimun. Alimun ini ada beberapa pengertian. Nah, kalau salah pengucapan ini bisa jadi salah arti. Jangan sampai salah pengucapan, ada alim, ada alimun. Alimun di sini diambil dari alama yu'alimu alim. Alim itu berarti orang yang berpengetahuan atau bahasa kerennya ilmuwan. As-suratus salisah, gambar yang ketiga, muallimah atau muallimatun. Kenapa di situ muallimatun? Karena gambar yang muncul perempuan, maka di situ muallimatun. Kalau muallim jelas berbeda.
mu'alim mudzakar, mu'alimatun mu'annas. Nah, di situ gambar yang muncul, yang dimunculkan, yang disajikan yaitu gambar perempuan. Mu'alimat itu sama dengan dari allama yu'alimu, mu'alim berarti orang yang mengajar. Nah, karena di sini perempuan, maka sini orang pengajar perempuan atau guru. Nastamir Tabibu Asnan. Tabibu Asnan gambar yang disajikan bisa dilihat oleh anak-anakku sekalian. Tabibu Asnan, tabib itu dokter, asnan itu sinun jama asnan itu dokter gigi. Sa'yul baridi tukang pos. Mekaniki sayyarah. Nah, di situ ada dua gambar mobil, kemudian gambar orang yang sedang membawa peralatan bengkel. Berarti montir mobil. Mumarido dengan marid itu berbeda. Marid sakit, kalau mumarido itu orang yang merawat orang sakit. Berarti di sini mumarido diartikan sebagai pasien, sebagai perawat, sebagai perawat perempuan. Surtiyun, di situ surtiyun ada dua gambar juga, orang yang berpakaian polisi dengan mobil polisi. Nah, surtiyun ini disesuaikan dengan gambar, maka nahu polisi. Amilul lahamin orang yang bekerja di tempat las, berarti tukang las. Haddadun, lihat di gambar ada orang yang sedang memukul besi, maka haddadun itu orangnya. Kalau hadid besi, kalau haddadun orang yang berarti tukang besi. Halakun, halako yahluku halakun, halako fi'ilnya, halakun fa'il. Halako yahluku mencukur, halakun orangnya, tukang cukur. Tobibun. Nah, ini dikaitkan dengan gambar yang keempat atau asyratul rabi'ah. Kalau asyratul rabi'ah tabibu asnan, dokter gigi. Nah, di sini tobib, jadi dihilangkan giginya, maka menjadi dokter. Bukan dokter ya, tapi dokter. Sabakun, sabaka yasbaku, sabakun ini tukang ledang. Jazarun, nah, jazarun di sini tukang mirip dengan tukang las. Roidu kodoin, nah, sesuai dengan pakaian yang ada di gambar itu, mungkin anak-anakku sekalian sudah bisa memahaminya. Roidu kodoin itu artinya astronot. Khubjun dengan khobaj itu berbeda. Khubjun itu isim, khobaj itu fa'il. Khubjun roti, kalau khobajun orangnya, berarti ya tukang roti. Amilul qamamah, lihat di situ ada orang yang sedang membawa apa? Membawa tempat sampah. Amil itu orangnya atau pekerjaannya, berarti amilul qamamah tukang sampah. Lanjutkan, saikul hafilah ini dua kata menjadi satu. Saik dengan hafilah. Sako yasuku itu orang yang mengendarai kendaraan yang jumlah rodanya 4. Jadi sopir bis. Sohapiun, lihat di situ gambar yang disajikan orang yang sedang membawa kamera. Sohapiun itu artinya wartawan. Asyratul akhirah Khodiun, lihat di situ orang yang sedang memegang palu, tetapi palunya di depannya itu meja. Khodiun itu hakim. Fahimtum? Kita lanjutkan. Ya.
Kalau sudah paham, baiklah kita coba ke al-anshitatu wa tadribat, latihan. Tapi ini latihannya latihan mudah karena di situ sudah disajikan gambar. Ajib anil as'ilatil atiyah sapahian wa wifqan libisyurah. Jawablah pertanyaan berikut secara tulisan sesuaikan dengan gambar. Nah, di sini ada pertanyaan, madza turidu an takuna fil mustaqbal? Apa yang kamu inginkan di masa yang akan datang, atau ingin menjadi apa kamu di masa yang akan datang? Uridu an akuna, undur asyuratul ula, lihat gambar pertama. Gambar pertama tadi sudah dijelaskan, sudah dipahami. Gambar pertama itu sesuai dengan yang di mufradat, itu gambar tukang mebel. Berarti jawaban nomor 1, uridu an akuna najjar. As-suratus tsaniyah, madza turidu an takuna fil mustaqbal? Uridu an akuna. Sesuaikan dengan gambar nomor 2 asur atau dengan atau di surat tsaniyah, uridu an akuna surtiyan. 600 salisa, uridu an akuna haddadan. Lanjutkan, mustamir 600 rabi'ah. Lihat gambar nomor 4, uridu an akuna qadain. 600 khamisah, uridu an akuna najjaran. 600 sadisah atau 600 akhirah, uridu an akuna tabiban. Ini baru latihan sederhana, latihan kecil saja, karena latihan yang disajikan dengan gambar itu bisa mempermudah kalian untuk mengerjakannya. Tetapi kalau misalkan latihan yang tidak disertai atau disajikan gambar, berarti kita harus mengingat, harus menghafal gambar-gambar yang ada di mufradat tadi atau di materi yang sudah dijelaskan di mufradat atau istimah. Sampai di sini bisa dipahami, Pak Imtum? Kita lanjutkan. Imla'ul faraghat allati fil qit'ati bil kalimatil munasibah. Nah, di sini ada 6 kalimat. Kalau yang latihan pertama tadi disajikan gambar, ini tidak disajikan gambar, tetapi ini hanya disajikan tulisan. Lihat yang ada dalam tabel, isilah yang kosong dengan kalimat yang sesuai dengan yang ada di dengan profesi yang ada dalam tabel tersebut. At-tabibu, al-fallahu, al-mumarrido, al-khoyatu, al-mudarisu, surtiul murur. 600 ula, kana titik-titik bil majruhati liyajroha zruza wal durota. Perhatikan, titik-titik di sawah untuk menanam padi dan jagung. Nah, dari kalimat ini isinya ada di profesi yang ada dalam tabel. Mana yang cocok? Nomor 1, karena titik-titik bil majruhati liyajroha arja wa durota. Titik-titik di sawah untuk menanam padi dan jagung. Yang cocok profesi untuk nomor 1 yaitu al-falahu atau petani. Nastamir dalam tulisan ya, kita tuliskan ke nomor 2. Ukhti titik-titik ya tahu kuthiyabal jadidah. Saudaraku titik-titik dia mendesain atau merancang pakaian baru. Nah, yang berkaitan dengan desain atau merancang pakaian, apakah at-tabib, al-falah, al-mumarridah, al-khayyat, al-mudaris atau surtiul murur? Maka yang tepat adalah al-khayyatu atau penjahit. 600 salisa. Titik-titik pisari linadimal murur. Titik-titik di jalan raya untuk mengatur atau menertibkan keramaian.
Ini orang yang bekerja di jalan raya tugas yang menertibkan lalu lintas yang tepat, surtiul murur atau polisi. Nomor terobiah yu'aliju titik-titik al-mardo fil mustasfa, mengobati titik-titik pasien di rumah sakit. Yang tepat al-mumarrido. Yang tepat apa? Yang tepat at-tabibu, dokter. Namratul khamisah dakhala titik-titik al-fasal yu'allimat talamid. Nah, ini profesi ini tugasnya mengajar murid-murid, maka yang tepat yaitu al-mudaris, pengajar. Guru memasuki kelas untuk mengajar murid-murid. Namratus sadisah, nomor 6. Tusaidu titik-titik atau bi riayatil mardo. Titik-titik membantu dokter mengobati pasien. Dari pilihan yang ada, tinggal satu lagi yang belum terisikan, itu al-mumarrido. Pasien bukan apa? Bisa pasien, perawat membantu dokter mengobati pasien. Baiklah, kita lanjutkan. Masih di ad-darsul khamis al-mihnah atau bahu fil matbahi li sinatil atimata wal masrubat. Ini bisa sambil kalian tulis tidak apa-apa, atau dipahami juga, cukup dipahami lebih bagus. Koki sedang memasak untuk membuat makanan dan minuman. Itu as-suratul ula atau gambar yang pertama. Kemudian gambar yang kedua, atau bibu fil mustasfa li mu'alajatil mardo. Ini semua masih berkaitan dengan gambar yang ada di mufradat tadi. Atau bibu fil mustasfa li mu'alajatil mardo. Dokter di rumah sakit untuk mengobati pasien. Lanjutkan. Al-muhandisu fil madrasati li bina'il qa'atil jadidah. Al-muhandis itu bisa diartikan insinyur atau arsitek, tapi saya lebih condong ke arsitek. Arsitek sedang membangun gedung atau ruang pertemuan baru di sekolah. Lanjut, surtiul murur bisyari litanzimis sajarah. Polisi di jalan sedang mengatur mobil di jalan raya. Mengatur litandim itu bisa mengatur, bisa menertibkan. Jadi ada dua arti, tapi tetap sama, bisa digunakan dua-duanya. As-suratul khamisah al-khayyatu yahuku thiyabal jadidah. Penjahit sedang mendesain pakaian baru. Mendesain atau merancang sama. Al-falahu yajra'u furuja wa dzurrata fil mazra'ah. Ini as-suratul sadisah. Petani sedang menanam padi dan jagung di sawah. Al-mazra'ah dalam bahasa Arab maknaha ladang atau sawah. Jadi dua-duanya bisa digunakan. 600 sadisah, 600 sabi'ah. Al-muallimu yasrahu darsa fil fasli. Sesuai dengan gambar, al-muallim guru atau pengajar sedang menjelaskan pelajaran di dalam kelas. An-najaru ya'malu bil manjarah. Tukang mebel sedang bekerja di tempat mebel. Namratul akhirah, rajulul itfa yutfi'ul haraik. Pemadam kebakaran sedang memadamkan kebakaran. Itulah gambar-gambar yang berkaitan dengan profesi yang ada di bab 5 kelas 8 semester 2. Fahimtum? Kita lanjutkan. Nah, materi yang berkaitan dengan mufradat, materi yang berkaitan dengan al-mihnah atau mihanun nas sudah dijelaskan dengan disajikan gambar, dan Bapak akan memberikan tugas berkaitan dengan materi tersebut. Tugasnya ada di halaman 89.
Lengkapi profesi tersebut dengan tempat dan pekerjaan. Al-mihan itu profesinya, al-makan tempat bekerja, al-amal pekerjaannya. Contoh, misal surtiul murur, profesinya surtiul murur. Tadi surtiul murur itu sudah dijelaskan, polisi lalu lintas. Tempat bekerjanya ya'malu fisyari', tempat bekerjanya di jalan. Pekerjaannya yusaidu ala tandimi harokatil murur, membantu menertibkan keramaian. Nah itu yang pertama, kita coba yang kedua. Yang selanjutnya nanti silakan dikerjakan karena ini merupakan tugas terstruktur. Al-mihan al-mudaris, al-makan tempat bekerja, misal fil madrasah atau fil fasli, boleh di sekolah atau kelas. Al-amal yu'allimu talamin, pekerjaannya mengajar murid-murid atau yasrohud darsa. Kalau misalkan mau dikelompokkan supaya nyambung, bisa saja al-mudarisu fil fasli yasrohud darsa, al-mudarisu fil madrasah ya al-mudarisu ya'malu fil madrasah. Nah seperti itu. Kita lanjutkan. Karena kalian tadi sudah dijelaskan tentang mufrodat, kemudian as-surah. Nah sekarang kita gabungkan materi yang ada di mufrodat tadi, di istimak tadi, kita gabungkan dengan materi qawaid wa tarkib. Al-qawaid wa tarkib itu struktur bahasa. Dalam bab ini at-tarkib atau al-qawaid wa tarkib yang akan dibahas yaitu tentang masdar muawwal dan masdar sore. Nah, sebelum kalian memahami tentang masdar muawwal dan masdar sore, garis besarnya saja, masdar muawwal itu masdar yang diikuti, masdar itu kata kerja yang tidak terikat oleh waktu. Masdar ada dua, masdar muawwal dan masdar sore. Masdar muawwal itu masdar muawwal, masdar yang diikuti dengan fi'il mudhari atau didahului oleh fi'il mudhari, dan masdar muawwal itu disertai dengan an, lan, dan li, kemudian diikuti dengan fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang ada dalam masdar bisa di awal, bisa setelah an, lan, dan li. Sekali lagi, masdar muawwal, masdar itu kata kerja yang tidak terikat oleh waktu. Nah, masdar muawwal itu diikuti dengan an, lan, dan li, bisa diikuti dengan fi'il mudhari, bisa setelahnya atau sebelumnya. Contoh, uridu an aqra'al qur'ana. Uridu fi'il mudhari, an aqra'al qur'ana setelahan fi'il mudhari. Uridu an aqra'al qur'ana, atau bisa juga tanpa menyertakan fi'il mudhari di awal, langsung saja an aqra'al qur'ana. Nah, asalnya fi'il mudhari yang ada di sini yaqra'u, diubah ke dhamir ana menjadi aqra'u. Karena didahului oleh an, maka mansubun bil fathah. Atau karena di sini masdar muawwal ini masdar yang diikuti dengan harfun nawasib, an, lan, dan li. Uridu an aqra'al qur'ana, kalau misalkan kalian membuat kalimat uridu an aqra'ul qur'ana, ini salah total. Kenapa? Karena apabila fi'il mudhari didahului oleh an, oleh salah satu harfun nasbin, baik an, lan maupun li, maka mansubun bil fathah. Aqra'ul qur'ana, an aqra'al qur'ana, uridu an aqra'al qur'ana. Begitu? Kita lanjutkan ke masdar sore. Masdar sore itu masdar yang tidak ada kaitannya dengan harfun nawasib, tidak ada kaitannya dengan fi'il mudhari, karena masdar sore itu masdar yang langsung dari penuturnya. Misal uridu qira'atal Qur'an, ya, uridu qira'atal Qur'an.
Jadi tidak ada an, tidak ada harfu nawasib, tidak ada an dan li, dan tidak ada fi'il mudhari. Kita lanjutkan. Nah, ini penjelasannya. Masdar adalah isim yang menunjukkan arti tertentu dan tidak terikat dengan waktu atau masa. Masdar terbagi menjadi dua, yaitu masdar sholih dan masdar muawwal. Masdar sholih adalah masdar yang bentuk lafalnya sudah jelas. Ya. Perhatikan contoh berikut. Uridu qiraatal Quran, Ahmad yuhibbut taswir. Qiraah itu dari qara'a yaqra'u, taswir dari sawwara yusawwiru. Uridu maqabalataka. Itu dari qabala qabilu. Kemudian jalastu istirahat. Itu jalastu itu saya telah duduk untuk beristirahat. Istirahat itu istirahat istarihu. Kalimat yang ini kita mulai dari kalimat uridu qiraatal Quran. Masdar sholihnya itu qiraah. Itu dari qara'a yaqra'u. Kemudian Ahmad yuhibbut taswirul hayawanat. Masdar sholihnya taswir dari sawwara yusawwiru. Kemudian jelas tuh istirahat. Istirahat, istiraha yastarihu istirahat. Istiraha yastarihu istirahat. Qara'a yaqra'u qira'ah, sawwara yusawwiru taswir. Lanjutkan. Astamir ila munatidis di Rusia. Secara umum masdar sholih hanya dapat diketahui secara simai, mendengar langsung dari penutur atau melalui kamus bahasa Arab, meskipun ada juga yang dibentuk dengan menggunakan pola atau wazan tertentu. Nah, jadi kesimpulannya, masdar sholih itu hanya dapat diketahui secara simai atau mendengar langsung, sami'a yasma'u, dari penutur. Kita lanjutkan. Nah, sekarang masdar muawwal. Tadi sudah dijelaskan masdar sholih. Masdar sholih itu langsung dari penutur, tidak ada kaitannya dengan harfu nawasib. Masdar muawwal adalah susunan kalimat yang terdiri dari huruf masdariyah, diantaranya an, lan, dan li, ditambah jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Perhatikan contoh berikut. Uridu an aqra'al Qur'ana. Itu masdar muawwalnya an aqra'a. Ahmad yuhibbu an ayyusawwirul hayawanat ayyusawwiru. Uridu an uqabilaka an uqabila. Starni antan jaha. Najahun antan jaha. Jelas tulis di tariha. Masdar sholihnya istirahat. Nah, kalimat-kalimat ini ya, bukan nomor pertama. Kalimat yang pertama ya, kalimat yang pertama jumlah ismiyah, kalimat kedua juga jumlah ismiyah, kalimat yang ketiga jumlah ismiyah, kalimat yang keempat jumlah ismiyah, nah kalimat yang kelima jumlah ismiyah. Ini sedikit gambaran saja. Jumlah ismiyah itu perlu kalian ketahui karena kalimat dalam bahasa Arab hanya ada dua, yaitu jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Kalau kalimat itu tidak merupakan jumlah ismiyah berarti jumlah fi'liyah, dan juga kebalikannya. Kalau tidak jumlah fi'liyah berarti jumlah ismiyah. Jumlah fi'liyah atau kalimat fi'liyah itu kalimat yang diawali dengan fi'il. Contoh, qara'a Muhammad. Itu jumlah fi'liyah karena kata pertamanya fi'liyah. Nah, sedangkan jumlah ismiyah itu kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar atau kebalikannya, fa'il fi'il. Kalau jumlah fi'liyah itu fi'il fa'il, kalau jumlah ismiyah itu fa'il fi'il. Kalau tadi qara'a Muhammad, sekarang kalau dijumlah ismiyahkan maka diubah fa'ilnya di awal, fi'ilnya setelah fa'il. Muhammad qara'a. Fa'ilnya sebagai mubtada. Mubtada itu kata pertama yang terletak di awal kalimat. Kemudian khobar kata yang terletak setelah mubtada. Kalau Muhammad qara'a, mubtada berarti mubtadanya Muhammad, fi'ilnya qara'a, fi'il madhi. Kalau Muhammad yaqra'u, fa'ilnya Muhammad, mubtadanya Muhammad, fi'ilnya atau khobarnya khobar min fi'lin, khobarnya itu yaqra'u min fi'lil mudhari. Paham tuh? Nah, ini penjelasannya bisa dipelajari. Jadi
Jadi tidak perlu dijelaskan kalau yang ini karena ini berkaitan dengan wazan. Kalau sudah paham, di sini ada latihan berkaitan dengan masdar atau pembentukan masdar dari af'alul atiyah dari fi'il madi, dari fi'il berikut. Itu ada fi'il madi dan fi'il mudhari. Saya ambil contoh satu saja sebagai gambaran supaya nanti kalian tidak kesulitan ketika mengerjakan latihan ini. Kuncinya hanya satu, bisa membedakan antara masdar muawwal dengan masdar sori. Yang kedua, bisa membedakan antara jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Uktub al-masadir minal af'alil atiyah. Tulis masdar-masdar dari fi'il berikut. Zara'a yajra'u. Nah, yang dibutuhkan di sini bukan masdar muawwal tetapi masdar sori. Ingat, perhatikan, yang dibutuhkan di sini bukan masdar muawwal tetapi masdar sori. Zara'a yajra'u zira'a. Nanti di bentuknya atau pembentukan masdar sorinya bisa dilihat dari wazan-wazan yang sudah dijelaskan tadi. Atau yang mudah misalkan dhahaba yadhhabu dhihabun, allama yu'allimu mu'allim. Nah itu. Atau ta'lim, allama yu'allimu ta'lim. Kemudian qala yaqulu qaul, saraka yasruku sarkun, fakhara yufakhiru fakhrun, dan sebagainya. Itu latihan. Nah sekarang masuk ke materi terakhir, yaitu materi Alkitabah, masih di bab 5. An-Nashatul Turabi, latihan terakhir. Ini latihan tetapi perlu kita bahas bersama-sama, perlu dijelaskan karena kalau tidak dijelaskan dikhawatirkan nanti kalian kebingungan. Ini latihan sebenarnya mudah karena hanya mengisi biodata, sirah datiyah. Jadi ini mengisi identitas saja. Al-ismu, lihat contoh, undur fil misal. Al-ismu Halim, aslinu khamsata asyara sana, umur ya. Ini yang barusan nama berumur. Maka nul iqamah. Maka nul iqamah itu tempat tanggal lahir. Tempat tanggal lahir mau dicantumkan jalan boleh, nomor rumah, kemudian daerahnya. Misal ya, misal Al-ismu Adam Fahrudin as-sana khamsah wa arba'ina sanatan, 45 tahun. Maka nul iqamah syari'u rancah, rokmu salasata wal isrun, Ciamis Jawa Gorbiyah. Nah, nanti cantumkan provinsinya. Jawa Gorbiyah Jawa Barat, Jawa Wusto Jawa Tengah, Jawa Syarqiyah Jawa Timur. Bagaimana kalau misalkan di Sumatera? Ya sama saja. Sumatera Al-Gorbiyah Sumatera Barat, Sumatera Al-Janubiyah Selatan, Sumatera Asimaliyah Utara, dan sebagainya. Nah, di sini dicantumkan juga email. Ya, ditulis saja email kalau ada. Tapi diusahakan ada. Raqmu hatiful jawal, nomor telepon. Al-hiwayah quratul qadam. Al-mihnatu fil mustaqbal, al-hiwayah hobi, quratul qadam, al-mihnah fil mustaqbal. Al-mihnah fil mustaqbal itu profesi di masa yang akan datang. Di sini contoh mu'alim. Nah, kenapa tadi di awal disebutkan bahwa materi bahasa Arab itu dari bab pertama sampai bab terakhir berkaitan erat atau erat kaitannya? Kenapa? Karena ketika mempelajari struktur bahasa, dalam hal ini masdar muawwal maupun masdar sori, itu bisa digunakan nanti sampai pertemuan-pertemuan berikutnya. Nah, makanya di sini dicantumkan, sengaja Bapak cantumkan al-hiwayah, hobi. Nah, hobi apakah nanti nyambung tidak dengan al-mihnah? Sehingga di sini sebelum al-mihnah itu dicantumkan terlebih dahulu al-hiwayah atau hobi. Al-hiwayah quratul qadam, al-mihnah fil mustaqbal. Nyambung tidak jadi masalah. Nah, untuk al-hiwayah bisa disesuaikan dengan hobi masing-masing.
Dan karena materi alih wayah ini ada di bab 3 semester 1, bisa dibuka kembali bukunya bab 3 semester 1 tentang alih wayah. Di situ dijelaskan beberapa alih wayah. Bisa kalian membuka kembali buku atau pelajaran yang sudah dipelajari, walaupun pelajaran itu ada di semester 1, tapi karena masih berkaitan dengan materi yang dipelajari atau dibahas pada kesempatan kali ini. Demikian yang dapat Bapak sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, dan latihannya juga harus dikerjakan karena ini tugas terstruktur. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Syukron ala timamikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.